Assalamualaikum galo-galo. Apa kabar budak lawang? Aman? Semoga lapang ya. Ketemu lagi kita di channel Valquest Official. Semoga channel ini selalu memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, tak usah nunggu lama, simak sampai habis biar kita tak salah paham. Ini dia cerita kita hari ini. Di ujung tahun baru ini, termasuk Natal juga, diperkirakan bakal terjadi lonjakan mobilitas masyarakat di periode libur Natal dan Tahun Baru 2022. Menurut prediksi, ada sekitar 19 juta wong bakal keluar di periode itu. Walau sekarang kondisi sudah makin terkontrol, tapi lonjakan kasus COVID-19 tetap tidak bisa dihindari kalau masyarakat tidak taat menjalani prokes. Oleh karenanya, ada beberapa aturan mengenai pergerakan manusia, lokasi wisata, pertokoan, dan lainnya. Langkah itu harus diperkuat dengan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan dan 3T, tracing, tracking, treatment, termasuk pengawasan pengendalian aplikasi Peduli Lindungi. Kalau tidak nurut kata, siap-siaplah menghadapi kemungkinan lonjakan gelombang ketiga di akhir tahun. Kasus COVID-19 cenderung menurun, tapi tidak menutup kemungkinan gelombang ketiga bisa terjadi. Lonjakan kasus tidak akan terjadi kalau kamu patuh protokol kesehatan secara ketat dan menuruti rekomendasi dari pemerintah. Pemerintah telah merilis aturan terbaru terkait pelaksanaan Natal dan Tahun Baru 2022. Aturan baru ini menyusul batalnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 yang rencananya diterapkan selama liburan akhir tahun. Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2021 disebutkan bahwa aturan ini mulai berlaku tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Apa baik poin-poin terbaru saat Natal dan Tahun Baru 2022? Berikut poin-poin lengkapnya. Yang pertama, mematuhi 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan mempercepat 3T, testing, tracing, dan treatment. Yang kedua, mempercepat target vaksinasi di wilayah masing-masing. 70% dosis pertama dan 48% dosis kedua dari total sasaran. Yang ketiga, memulai vaksinasi anak usia 6-11 tahun dengan ketentuan telah mencapai target minimal 70% dosis pertama total dan 60% dosis pertama lansia. Yang keempat, memperketat arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri, termasuk pekerja imigran Indonesia. Yang kelima, memperbanyak dan memaksimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Yang keenam, melakukan pengetatan protokol kesehatan di gereja atau tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah saat perayaan Natal, tempat perbelanjaan, dan tempat wisata lokal. Yang ketujuh, membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni, budaya, dan olahraga. Banyak juga aturan ini nih. Sebenarnya aturan banyak ini tidak perlu kalau kita taat aturan. Terus yang ke-8 membatasi kegiatan yang bukan perayaan Natal dan Tahun Baru. Ke-9, menutup semua alun-alun pada 31 Desember 2021 sampai 1 Januari 2022. Yang ke-10, pelaku perjalanan keluar kota harus sudah divaksin 2 kali dan melakukan tes antigen 1 kali 24 jam.
Terus yang ke-11, bagi orang yang belum divaksin dan orang yang tidak bisa divaksin dengan alasan medis, dilarang berpergian jarak jauh. Yang nomor 12, perayaan tahun baru 2022 sebisa mungkin dilakukan sama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan. Yang nomor 13, melarang adanya pawai dan arakan tahun baru serta acara Old and New Year, baik terbuka maupun tertutup. Yang ke-14, meniadakan event perayaan Nataru di pusat perbelanjaan dan mal, kecuali pameran UMKM. Ke-15, memperpanjang jam operasional pusat perbelanjaan atau mal menjadi pukul 9 sampai 22 waktu setempat dan membatasi pengunjung 75% dari total kapasitas. Yang ke-16, kegiatan makan dan minum di pusat perbelanjaan atau mal dapat dilakukan dengan pembatasan maksimal 75%. 17, menerapkan pengaturan ganjil genap untuk mengatur kunjungan ke tempat wisata prioritas. Yang ke-18, membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 75% dari total kapasitas. Dan yang terakhir, 19, mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif. Nah lur, ikuti dan taati aturan itu. Dipahami, tidak usah cak takoan, belajarlah dari tahun kemarin. Jangan banyak gaya. Banyak kawan kita, keluarga kita yang selesai, alias pergi duluan. Tertib, tidak usah cak kepakaman, lemaklah di rumah, berkumpul sama keluarga. Oke coy, jadilah dulu cerita kita hari ini. Untuk budak lorong, jangan buat kerok. Tempat kita aman dimulai dari kamu. Tetap jadi orang baik dan terus berbuat baik cak mana be keadaannya. Jangan nyemelo, mulut sama hati dijaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budak lorong.